Seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala yang hari ini masih diberi kesempatan kepada kita semua untuk dapat berkumpul di ruang maya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Nagan Raya. Kemudian selawat bering salam tak bosan-bosan kita sampaikan, kita sanjungkan pangkuan alam Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan juga keluarga beliau. Yang saya hormati Bapak Fasilitator, Bapak Supomo, SPD MSI. Yang saya hormati rekan-rekan CGP di kelas A, kelompok 1. Di sini ada Pak Mawardi, Ibu Sundari, Ibu Siti, ya, selamat bergabung. Insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan coaching tentang kegiatan PJP, ya. Untuk yang pertama sekali, karena saya selaku yang menangani kasus 1, ya, saya selaku coachnya, kemudian Ibu Siti, Ibu ya, Ibu Siti selaku coach ya di sini di kasus yang pertama. Kemudian untuk pengamat itu Pak Mawarti dan Ibu Sundari. Gitu Ibu ya, Bapak ya. Siap Pak, siap. Siap, oke. Kita mulai untuk skenario ataupun kasus yang pertama. Saya bacakan deskripsi dulu untuk kasus yang pertama. Di sini ada Rina dan guru, ya, Bapak guru. Di sini Rina berperan sebagai murid yang berbakat dalam berpidato bahasa Inggris, dan ada seorang guru yang mendorong Rina untuk ikut lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Namun Rina memiliki sedikit hambatan, yaitu Rina ini belum percaya diri dan berdiri di depan umum. Baik, jadi kami di sini akan menangani kasus yang pertama ataupun untuk bagaimana cara menanggapinya. Sudah siap Ibu Siti ya? Kita mulai ya. Boleh Pak. Oke. Rina, kamu tahu kenapa Bapak memanggilmu ke sini? Tidak Pak. Bapak berencana mengikutkan kamu sebagai salah satu peserta lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Menurut Bapak, kamu punya kemampuan bagus dalam berpidato bahasa Inggris. Event ini mampu mengharumkan nama sekolah kita tingkat kabupaten. Bapak berharap Rina bisa ikut ya? Tapi saya kurang percaya diri Pak. Kira-kira apa hambatan yang ada dalam diri kamu, Rina? Saya kan Pak, kalau berdiri depan umum sering grogi, walaupun saya sudah menghafalnya 1 malaman. Dan saking groginya, saya sudah lupa Pak. Apa kamu punya prioritas dan punya niat kira-kira untuk ikut dan menang lomba ini? Ada Pak. Kira-kira apa rencana kamu untuk mencapai ini semua? Saya akan berlatih dengan giat Pak. Oke. Nah, kira-kira bagaimana strateginya yang akan kamu lakukan?
saya akan meminta bantu dengan Ibu Nelly atau guru bahasa Inggris yang lainnya Pak untuk membimbing saya berlatih dan membuat konsep pidato yang baik Pak. Oke. Jadi, nah lomba akan diadakan 2 minggu lagi nih. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk persiapan diri kira-kira? 2 minggu saya pikir cukup Pak. Oke. Nah kalau begitu boleh disampaikan bagaimana rencana kamu untuk mempersiapkannya semua itu? Menurut saya Pak, awalnya sih saya akan berlatih di rumah Pak, di depan cermin dulu. Kemudian di minggu pertama saya akan berlatih di depan teman-teman akrab saya dalam kelompok kecil Pak. Tujuannya untuk mendapatkan masukan dari mereka. Pada minggu kedua, saya akan meminta bantu Bu Nelly, guru bahasa Inggris kita, untuk menyusun kalimat pidato saya agar lebih baik dan teratur. Mantap, Bapak pikir itu sudah bagus. Nah, apa kamu punya rencana untuk mencoba berpidato di depan siswa SMP Negeri 1 Butung hari Senin saat upacara bendera selesai? Boleh juga Pak, ini juga akan melatih keterampilan saya. Iya, bagus. Ini juga akan melatih keterampilan Rina ya. Ada lagi kira-kira rencana untuk mengatasi rasa grogi dan rasa percaya diri kamu ini? Apa rencananya? Atau apa kira-kira rencana yang akan kamu lakukan? Saya teringat pembelajaran minggu lalu saat Bapak mempraktekkan teknik stop. Mungkin saya bisa mencoba Pak sebelum saya memulai berpidato dengan mungkin mengambil nafas dulu. Jadi supaya saya lebih tenang mungkin Pak. Iya, teknik stop ya. Itu memang teknik untuk membuat kesadaran kita ya. Jadi bagus. Nah, luar biasa rencanamu. Ini Bapak pikir Bapak mengapresiasikannya, Rina. Terima kasih Bapak. Nah, kemudian kita kan sudah berdiskusi lebih kurang 10 menit ini. Ya, kira-kira apa saja komitmen kamu terhadap rencana lomba pidato ini? Saya akan berlatih Pak dengan baik dan penuh semangat. Terus saya juga akan berlatih di rumah, di depan cermin supaya saya lebih percaya diri. Terus saya akan mencoba berpidato di depan teman-teman akrab saya. Sebelum memulai pidato depan umum, nantinya saya akan menggunakan teknik stop yang Bapak ajarkan pada kami. Terus saya akan berkonsultasi dengan Ibu Neliana, guru bahasa Inggris kita Pak. Oke, bagus. Kemudian siapa kira-kira yang akan membantu kamu untuk selalu konsisten untuk menjalankan komitmen ini? Saya mohon bantu Bapak juga ya Pak, dan meminta bantuan guru bahasa Inggris kita, Ibu Nelly. Oh, insya Allah akan Bapak bantu. Kira-kira kapan kita akan bertemu kembali ini membahas persiapan dalam lomba pidato ini? Minggu depan Pak, hari Senin atau hari Selasa, boleh Pak? Oke, boleh. Bapak pikir itu ide yang bagus. Untuk rencana perlombaan pidato ini Bapak pikir sudah fix ya, dan Bapak berharap berjalan sesuai dengan rencana. Begitu Rina. Baik Pak, saya izin permisi ke kelas kembali Pak. Silakan Rina, silakan. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kasus yang pertama antara Bapak Saiful Ardi dengan selaku coach dan juga Ibu Rina Agustina selaku coach. Kemudian kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu pengamat untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Pada Bapak Mawarti dan Ibu Sundari dipersilakan. Ibu Sundari dulu ya. Baik, silakan. Silakan Ibu Sundari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengamati kasus 1, untuk tujuan menyampaikan tujuan coaching, itu sudah di mana coach menyampaikan pembuka, coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Kemudian untuk identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah
pada identifikasi potensi coach, mungkin masih baik karena pertanyaan terbatas. Di sini masih ada pertanyaan yang tertutup. Coach memberikan umpan balik dan tanggapan. Coach memberikan umpan balik dan memberikan tanggapan yang positif terhadap coach. Kemudian selanjutnya untuk rencana aksi itu mungkin tanggapannya perlu peningkatan, di mana coach tadi mengarahkan langsung coachnya dalam menjawab rencana aksi. Coach cenderung mengiyakan pernyataan atau umpan balik dari coach. Mungkin ini saja dari saya, pengamat. Mungkin akan ditambah oleh Pak Mawardi. Silakan Pak Mawardi. Oke Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya cuma menambahkan saja Bapak Ibu ya, dari Ibu Sundari. Sebagaimana yang telah disampaikan Ibu Sandi juga sangat baik. Dan saya selaku pengamat mencermati kedua dari Bapak antara coach dengan coaching, saya rasa sudah sangat bagus. Feel-nya juga dapat, keduanya cara berbahasanya pun juga dapat kan. Jadi menurut saya apalagi tentang implementasinya, identifikasinya pun ada, kemudian dilanjutkan dengan aksinya sehingga si Rina ini dia mendapatkan solusinya sendiri dengan pertanyaan yang dilemparkan oleh coach. Mungkin sudah sangat bagus menurut saya. Cuma ini yang dapat saya amati Pak. Sekian dari saya. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat, dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut. Kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Kasus yang kedua. Di sini akan berperan coach. Yang pertama itu adalah Ibu Siti ya. Iya, Pak. Ibu Siti sebagai coachnya, kemudian sebagai coachnya di sini Pak Mawardi, Ya. dan sebagai pengamat di sini saya sendiri, Saiful Ardi dan Ibu Sundari. Untuk menghemat waktu, dipersilahkan untuk memulai studi kasusnya. Ya, terima kasih Pak Saiful atas waktunya. Pak Mawardi, kita bisa mulai? Insyaallah Bu. Siap Bu. Mulai Pak Mawardi ya. Hari ini kita mau ngobrol, mungkin agak sedikit lama. Aku nggak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa Bu. Ibu lihat kamu akhir-akhir ini tidak semangat, kenapa? Ya. Apa yang bisa Ibu bantu? Dan apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita ini? Begini Bu, saya ingin mendapat solusi dari masalah saya Bu. Coba kamu ceritakan apa yang kamu rasakan saat ini. Saya merasa tidak nyaman di salah satu mata pelajaran di kelas saya. Merasa guru tersebut tidak adil terhadap saya. Boleh Ibu tahu siapa? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman dan diperlakukan tidak adil oleh beliau? Yang saya merasa tidak nyaman, beliau sering sekali nyindir saya loh Bu.
karena saya tidak ikut les privatnya. Saya merasa bahwa nilai pun yang diberikan tidak adil terhadap saya. Beliau memberikan nilai yang lebih baik pada murid yang lain. Maksudnya, kamu merasa bahwa nilai yang diberikan untuk kamu tidak sesuai atau tidak adil, gitu. Dan kamu juga merasa tidak puas dengan sindiran beliau. Iya, Bu. Ibu ingin tahu, apa yang sudah kamu lakukan agar mendapatkan nilai yang baik dari beliau? Selama ini, Bu, saya sudah belajar di rumah sebaik mungkin. Tetapi tetap saja nilai saya rendah. Kalau boleh Ibu tahu, menurut kamu, apakah belajar kamu dengan belajar di rumah sendiri tidak efektif? Belum, Bu. Nah, kamu sudah menemukan jawabannya, bahwa belajar sendiri di rumah secara mandiri belum efektif. Lalu, apa yang kamu lakukan agar merasa nyaman dengan beliau? Kalau Ibu boleh tahu, apakah menurut kamu beliau tidak sayang pada kamu dan tidak perhatian sama kamu? Selama ini beliau sangat perhatian loh, Bu. Waktu saya di sekolah sakit, beliaulah yang paling perhatian. Bahkan beliau yang mau mengantar saya ke rumah, Bu. Nah, berarti beliau mengingat kamu karena beliau sayang dan perhatian sama kamu. Ibu yakin beliau bukan untuk menyakiti atau menyindir perasaan kamu. Tetapi tujuan beliau adalah memotivasi kamu agar lebih semangat dan aktif dalam belajar. Bagaimana menurut kamu? Iya, Bu. Saya sekarang sudah mulai paham. Sebenarnya beliau melakukan semua ini karena beliau sangat sayang terhadap saya, ya, Bu. Iya. Nah, dari diskusi kita ini, apa rencana yang akan kamu lakukan? Saya akan menemui dan berkomunikasi dengan beliau, Bu, serta minta maaf karena saya telah salah paham terhadap beliau. Saya juga akan mengikuti les privatnya. Bagus sekali. Sekarang Ibu ingin tahu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu itu? Saya akan meminta maaf pada beliau karena telah salah paham. Saya juga akan mengikuti privat beliau di rumah. Saya masih sulit memahami pelajarannya, loh, Bu. Oke. Kira-kira siapa yang membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu ini? Saya akan meminta bantu Rudi karena Rudi itu kawan akrab saya, Bu, untuk mengingatkan saya kalau ada jadwal les privat sehingga saya tidak lupa. Nah, ini bagus sekali. Ibu yakin kamu pasti bisa. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Aman. Oke, demikian Pak Saiful Mawati. Suaranya, Pak. Halo, Pak. Aduh, mohon maaf, saya lupa mengaktifkan mic-nya. Terima kasih Pak Mawardi dan juga Ibu Siti yang sudah memerankan kasus yang kedua. Selanjutnya kita akan meminta pengamat, di sini saya sendiri dan juga Ibu Sundari untuk memberikan komentarnya. Siapa dulu, Bu, ini? Saya atau Ibu dulu? Saya dulu aja, Bu, ya. Silakan Pak Mawardi. Oke, terima kasih Bu Sundari. Dari yang saya amati terhadap kasus kedua ini dan jalannya skenario kasus, saya berkesimpulan yang pertama, tujuan dalam model TERTA ini sudah tersampaikan dengan baik. Ya, di sini Bu Siti berlaku sebagai coach dan Pak Mawardi selaku coach sudah berperan dengan baik dan menjiwai. Bahkan saya mengapresiasi komunikasi antara seorang guru dan seorang murid di sini sangat-sangat bagus, sangat-sangat menjiwai. Kemudian pada tahap identifikasi, ya, di sini juga sudah tercermin sesuai dengan langkah TERTA-nya.
Selanjutnya pada rencana aksi saya pikir ini juga sudah bagus. Tadi Pak Mawardi ataupun Koci sudah melaksanakan rencana ataupun sudah melaksanakan sesuai dengan solusi yang ditemukan secara baik oleh Koci tadi. Dan tanggung jawab juga sudah tercermin menurut saya. Alhamdulillah untuk kasus yang kedua, kalau saya komentari sudah bagus, sudah baik. Ya, selanjutnya kita mintakan Bu Sundari untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih Pak Saiful. Untuk pengamat, saya menambahkan untuk sangat menarik coachnya Ibu Siti dengan coachnya Pak Mawardi, sangat menjiwai ya. Saya menarik sekali dan sangat bagus, yaitu pada saat tanggung jawab. Tanggung jawab di sini coach dengan melengkapi komitmen bertanya berbasis Tirta, dan Koci juga menjelaskan dengan sangat baik, sehingga ini kasus 2 sangat baik. Saya rasa seperti itu. Tambahan dari saya saja. Saya berikan kembali ke Pak Saiful Ardi. Oke, terima kasih Ibu Sundari yang sudah memberikan komentarnya untuk kasus yang kedua. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Kasus yang ketiga di sini akan diperankan oleh Pak Mawardi selaku coach dan Bu Sundari selaku Koci, dan saya sendiri dan Ibu Siti sebagai pengamat. Waktu dan tempat kami persilakan. Bagaimana Bu Sundari? Sudah siap kita lanjutkan? Boleh Bapak Mawardi, boleh kita jelaskan sedikit kasus kita untuk kasus 3 seperti apa ilustrasinya? Seperti Ya, itu silakan, Pak Saiful. Boleh, silakan. Silakan Bu. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu. Saya akan menceritakan ilustrasi untuk kasus ketiga. Kasus ketiga itu oleh coach adalah guru, di sini oleh Pak Mawardi. Koci rekan guru, di sini adalah saya sendiri. Kemudian pengamat oleh Bapak Saiful Ardi dan Ibu Siti. Kasus ketiga diawali oleh rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar.
Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan, mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Inilah kasus ketiga. Silakan. Hai Ibu Sundari, saya lihat kali ini Ibu banyak kali pikiran ya. Terlihat di wajah Ibu. Apakah ada masalah ya Bu? Iya Bapak, ada masalah sedikit. Saya ditegur kepala sekolah hari ini. Jadi masih kepikiran gitu Pak. Oh baik Bu. Memang masalah seperti ini harus diselesaikan cepatnya loh Bu. Karena mengingat koneksi antara atasan dan bawahan. Apakah Ibu dapat mengungkapkan permasalahannya? Semoga saya dapat membantunya loh Bu. Iya Pak, jujur. Pak, saya tadi disupervisi oleh pengawas dengan kondisi hari ini kurang sehat Pak. Saya ditegur pengawas karena saya tidak bawa buku. Buku itu untuk zaman sekarang sudah tidak relevan lagi, Pak. Karena sumber belajar sekarang kan sudah bervariasi. Adanya akses internet dan YouTube jauh lebih mudah, saya kira, untuk diterima oleh siswa kita. Saya merasa itu sudah lebih baik digunakan di kelas. Tadi Pak, mungkin karena penyampaian dan kondisi saya tadi kurang baik, beliau tersinggung dan melaporkan saya kepada kepala sekolah. Sampai hari ini, saya masih kepikiran dan tadi saya barusan ditegur, Bapak. Saya aju jempol sama Ibu. Sebenarnya Ibu termasuk guru yang sangat kreatif loh dan inovatif. Jadi beda dengan guru yang lain. Biasanya kalau ada seperti ini, ada berupa seimbang saran Ibu. Sehingga ke depannya akan melahirkan suatu model pembelajaran yang luar biasa. Apakah Ibu bisa mempertahankan pembelajaran yang dikritik oleh pengawas tersebut? Iya Pak, saya tetap pada pembelajaran saya Pak. Dan saya berprinsip model pembelajaran tersebut mempermudah menyelesaikan materi. Apalagi matematika Pak. Kan harus banyak contohnya. Jadi pembelajaran tersebut saya selesaikan tadi Pak. Ya, saya paham maksud Ibu. Jadi kejelasan tentang membawa buku itu memang sesuai prosedurnya loh Bu. Dalam Permendikbud, kita sebagai guru membawa bacaan berupa modul dalam pembelajaran. Bagaimana tanggapan Ibu tentang pelajaran hidup Ibu ke depannya? Baik, berarti kalau memang dalam dan prosedur tersebut harus membawa buku, berarti ke depannya saya akan membawa modul Pak pembelajaran sehingga modul tersebut kita kembangkan agar lebih relevan kepada siswa kita yang sudah zaman digital seperti sekarang ini Pak. Ya,
Mantap sekali ya Pak Ibu. Jadi bagaimana ke depannya Bu? Diperlukan setelah mengetahui pemahaman terkait pembelajaran dan setelah disupervisi oleh Bapak pengawas. Iya. Baik, Pak. Kedepannya saya mendesain pembelajaran yang baik dengan modul sebagai sumber belajar dan model pembelajaran yang baik, Pak, yang relevan sekarang ini, Pak. Ya. Jadi bagaimana cara Ibu memperbaiki hubungan dengan atasan Ibu, yaitu kepala sekolah atau pengawas, biar keharmonisannya tetap terjaga loh Bu. Iya, Pak. Saya akan menjumpai kepala sekolah serta menjelaskan latar belakang permasalahannya. Dan saya akan menyampaikan juga proses pembelajaran ke depan yang sesuai dengan aturan, Pak. Dan saya juga akan menjumpai pengawas sekolah. Terutama sekali saya meminta maaf. Saya akan menurunkan ego saya, Pak. Dan ke depannya proses pembelajaran itu saya kolaborasi. Saya memakai buku panduan atau model di sekolah dengan sumber-sumber lain yang baik, Pak. Menurut saya seperti itu, Pak. Iya, luar biasa sekali Bu. Memang kita sebagai bawahan harus bisa menjaga keharmonisan dengan atasan kita Bu, agar kerjasamanya bisa terjalin dengan baik Bu. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih ya Pak atas bantuannya sehingga saya menemukan solusi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan saya ini Pak. Terima kasih. Sama-sama Bu. Oke. Suaranya Pak Sepol. Terima kasih Pak Muardi selaku coach dan juga Ibu Sundari yang berperan sebagai coach. Ya. Kemudian selanjutnya untuk pada kesempatan lain pengamat silahkan memberikan komentarnya. Ini dimulai dari Ibu Sundari, dimulai dari Ibu Siti terlebih dahulu, dipersilakan Ibu. Ya, kalau saya sangat bagus ya kalau kasus pertama dengan murid, kasus kedua juga dengan murid, kali ini kasus ketiganya antara guru dengan rekan guru. Jadi di sini bahasa yang digunakan juga sedikit berbeda dengan bahasa murid. Terus saya lihat di sini, saya melihatnya ketarikan luar biasa ya. Di sini coach-nya itu memberikan motivasi yang begitu kuat kepada coach. Padahal coach-nya dalam hal ini sudah tampak lelah, sudah tampak jenuh, tapi di sini coach-nya mampu membangunkan semangat coach. Dan ini saya bisa melihat tadi dari komunikasinya yang menyatakan Ibu termasuk guru yang sangat kreatif dan inovatif. Jadi cara membangun semangat coach-nya itu melambung ya. Jadi menurut saya sangat-sangat bagus. Jadi coach-nya itu mampu tegar kembali, berdiri kembali, bahkan coach-nya itu mampu memberikan kesempatan kepada coach untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Di sini menurut saya sangat bagus. Oke, terima kasih kepada Bu Siti. Kemudian saya akan memberi sedikit tambahan dari pengamat kami berdua tadi. Yang pertama mengenai tujuan, saya pikir sudah sangat jelas ya. Di sini seorang coach ingin membantu rekannya untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh rekan kerja. Kemudian dalam identifikasi saya pikir sudah begitu baik juga. Pertanyaan-pertanyaannya sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplor apa permasalahan yang dialami oleh coach. Kemudian saya tertarik di sini pada rencana aksi dan sekaligus pada komitmen ya. Di sini coach dan coach sangat menjiwai kalau saya lihat tadi, di mana di saat permasalahan yang muncul tentang buku teks ya, di sini ada sedikit tarik ulur dan ada sedikit
komentar, dan walaupun komentar ini komentar dari Koci, walaupun komentar ini sebenarnya benar adanya ya, bahwa untuk buku pedoman tidak diharuskan lagi memang sebagai salah satu sumber, tapi sumber-sumber yang lain juga diperbolehkan. Namun di sini saya tertarik dengan aturan yang mengikat tentang peraturan tadi, bahwasanya diwajibkan membawa buku pedoman. Nah, di sini saya pikir rencana dan penyelesaiannya sudah sangat bagus ya. Kemudian komitmen yang disampaikan oleh Koci juga sudah menarik saya pikir, sehingga saya berasumsi bahwa kasus yang ketiga ini best kira-kira menurut saya. Nah, sekian. Oke, terima kasih ya. Terima kasih sama-sama. Beri aplaus dulu untuk kita semua pada hari ini. Rekan-rekan semua, saya pikir kita sudah berperan dengan baik selaku coach, Koci, dan sebagai pengamat. Ya, kira-kira sebelum kita diundang kembali pada main room, ada evaluasi dari kasus pertama, kasus kedua, dan kasus ketiga dari kita semua di sini yang di room ini. Kira-kira pendapatnya silakan. Bu Sundari mungkin. Iya, menurut saya Pak, untuk kasus 1, 2, dan 3 dengan metode coaching, itu yang paling utama dan menantang itu di tujuannya Pak. Jika tujuan itu kita mau dan arahnya jelas, saya rasa yang lainnya menyusul itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, berarti artinya kuncinya di sini ya Bu ya. Ya, kalau sudah terarah berarti semua sudah oke ya di tujuannya. Baik, terima kasih Ibu Sundari. Kemudian ada lagi mungkin evaluasi sehingga nanti kalau memang benar-benar ini kita alami di sekolah kita masing-masing, kita sudah mampu mengatasi dengan baik permasalahannya. Silakan Bu Sundari, kalau Bu Siti kalau ada yang mau disampaikan. Iya Pak Saiful, menurut Ya, saya dikatakan, saya sependapat dengan Ibu Sundari ya. Kita di sini bagian tujuannya. Jadi untuk proses ke bawahnya itu, kalau tujuannya sudah kita mengerti dan kita sudah paham masalahnya sebenarnya apa, yang lain itu akan menyambung dengan tersendirinya. Oke. Jadi kuncinya juga di tujuannya, Bu ya? Iya, Bapak. Mungkin ada Pak Mawardi, silakan ingin menyampaikan pendapatnya. Oke Pak, mungkin saya rasa sudah cukup disampaikan sama Ibu Sundari beserta Ibu Siti. Memang di tujuannya loh Pak. Kalau memang kita udah paham tujuan, isi daripada cuplikan itu dengan sendirinya bisa mengalir. Nah, saya rasa memang itu permasalahannya Pak. Oke. Baik, terima kasih rekan-rekan semua yang sudah memberikan komentar ataupun memberikan pendapat tentang evaluasi kasus 1, 2, dan 3 yang sudah kita perankan tadi. Mungkin langkah selanjutnya kita akan mengembalikan ke Bapak Fasilitator ya untuk acara selanjutnya. Izin Pak Supomo untuk mengembalikan kegiatan kami sudah selesai Bapak. Oh gitu, terima kasih untuk kelompok 1. Untuk itu akan saya hentikan di rekaman ini dan Bapak Ibu kembali ke ruang 1, ke main room ya Bapak Ibu ya. Siap Kita Bapak. akan di sana. Oke, saya hentikan.